Novel, Selamat Malam, Tuan Ares. Bab 9-10. Bab 9. Jay baru sadar bahwa robot itu menggambarkan seorang wanita muda yang cantik. Apakah anak ini merindukan ibunya lagi? Pikir Jay dengan jengkel. Jenson, apakah kau benar-benar ingin menemui ibumu? Jay berkata tanpa berpikir. Jenson berdiri dengan murung di tangga, tubuhnya yang mungil tampak sangat kesepian dan keras kepala. Ia berbalik untuk melihat langsung ke arah Jay dan mengangguk dengan serius. Jay mengerutkan bibirnya. Ia menganggap dirinya beruntung karena ia belum melemparkan Rose ke rumah pelacuran. Jika tidak, sifat egois Jenson tidak akan pernah memaafkannya kalau ia tahu bahwa ayahnya telah menindas ibunya. Tapi, Jenson sangat merindukan ibunya sebagai akibat dari pilihan yang salah yang dibuat oleh Jay. Beberapa tahun yang lalu, Jay percaya bahwa Rose sudah mati, tetapi tidak ingin Jenson hidup di dunia dengan penuh dengki. Jadi ia berbohong bahwa ibunya masih mencintainya sampai detik ini. Tentu saja, seperti yang baru-baru ini ia sadari dengan sangat terkejut, Rose masih sangat hidup. Saat Jay sedang mempertimbangkan apakah akan membawa Jenson pada Rose, ponselnya berdering. Di sisi lain dari telepon, itu adalah asistennya, Grayson, yang terdengar sangat cemas. Tuan Ares, Rose melarikan diri. Apa? Wajah tampan Jay mengerut dan menampakkan ekspresi tidak percaya. Aku akan segera ke sana. Tanpa memikirkan makan siang, Jay bergegas pergi dan meninggalkan rumah. Nenek dan kakek memandangi putra mereka yang mondar-mandir seperti lebah yang sibuk. Entah bagaimana, mereka merasa sedikit kasihan padanya. Kakek neneknya mengalihkan pandangan mereka pada Jenson, penyebab kesibukan putra mereka. Jenson kecil, lihat betapa lelahnya ayahmu karenamu. Bagaimana kalau kau membiarkan kakek dan nenek membuatkan makan siang untukmu mulai nanti? Tidak, tidak enak. Jenson masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Nenek memegang spatula di tangannya dan melambaikannya dengan menantang ke arah Jenson. Jenson, dasar bajingan kecil. Siapa yang mengajarimu berperilaku seperti ini? Sama sekali tidak lucu. Josephine menghela napas dengan lemah, ayahnya. Jay bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Ketika ia tiba di bagian VIP lantai 9, kunci sidik jari masih utuh di pintu, tetapi pintunya terbuka lebar. Wajah Jay dipenuhi keterkejutan. Kunci sidik jari itu sangat unik, berbeda dari semua model lain di pasaran. Kunci itu tidak dilengkapi dengan sistem kata sandi dan tidak memberikan kesempatan untuk potensi pembobolan. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan mendapatkan sidik jari yang cocok. Hanya sidik jarinya dan sidik jari Jenson yang terdaftar pada gembok itu. Apakah kau menemukan sesuatu dari kamera pengintai? Jay langsung memikirkan langkah-langkah pengamanan gedung lainnya. Grayson menunduk dan berkata, Tuan Ares, penyimpanan sistem pengawasan di bagian belakang sengaja dihancurkan. Pupil mata Jay berkontraksi. Sistem pengawasan Asia besar sangat tersembunyi dan sistem penyimpanannya dilapisi oleh banyak lapisan keamanan. Bagaimana penolong tadi kenal Rose menemukan sistem pengawasannya dalam waktu sesingkat itu? Apakah dia seorang ahli? Siapa yang bertugas di meja depan? Tanpa sistem pengawasan, satu-satunya hal yang terpikir oleh Jay adalah seorang saksi mata. Segera, perawat mungil di meja resepsionis dibawa ke hadapan Jay. Jay duduk di kursi putar dan mengerutkan alisnya yang terbentuk dengan baik. Dari samping, Grayson berdeham dan bertanya dengan suara berwibawa,
kau diharuskan memiliki ingatan yang sangat baik untuk bekerja di Asia Besar. Sekarang, aku akan memberimu sedikit ujian. Sejak jam 11 pagi, siapa saja yang mengunjungi rumah sakit. Itu adalah pertama kalinya perawat diminta untuk melihat presiden secara langsung. Ia sedikit gugup dan gagap. Tuan Ares, semua orang yang datang pada siang hari ini adalah anggota keluarga pasien rawat inap. Mereka adalah yang dirawat di Bangsal 808, Bangsal 704, Bangsal 706, Bangsal 503. Perawat mencoba yang terbaik untuk mengingat isi kepalanya untuk mengetahui rincian dari setiap pengunjung. Tetapi, Jay memotongnya dengan tidak sabar. Lewati anggota keluarga pasien yang pernah kau lihat sebelumnya. Apakah kau melihat ada wajah baru? Perawat itu mengerutkan dahinya dan berpikir keras, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku sudah pernah bertemu semua orang sebelumnya. Grayson bingung. Ia bertanya, bagaimana mungkin? Kecuali ada Batman yang merangkak masuk melalui jendela. Jay juga mengerutkan dahinya. Setelah beberapa waktu, perawat tersebut teringat sesuatu dan tiba-tiba berseru, "Oh ya." Semua orang memalingkan fokus padanya. Perawat itu tersenyum malu-malu, "Tidak, itu tidak mungkin dia." "Siapa?" Jay mengerut. Perawat itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Tuan Jensen." Rahang Grayson ternganga. "Maksudmu, Tuan Jensen pergi ke lantai VIP?" Perawat kecil itu mengangguk. "Kapan?" Jay bertanya. "Sekitar jam 11.10 pagi," ia menjawab dengan penuh percaya diri. Setelah beberapa saat terguncang, Jay perlahan sadar kembali. Meskipun Jensen hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan apa yang dituduhkan perawat itu adalah satu-satunya penjelasan untuk pembobolan kunci sidik jari. Kemarahan Jay meningkat, ia merasakan pengkhianatan. Grayson melihat apa yang terjadi dan buru-buru mengusir yang lain dari kantor. Tuan Ares dikhianati oleh persekongkolan istri dan putranya. Orang hanya bisa membayangkan betapa buruknya suasana hatinya saat ini. BUMMM. Jay mengepalkan tinjunya di atas meja dan menggerutu dengan nada mencemooh, "Rose, kurasa aku telah meremehkanmu. Aku tidak percaya kau berhasil membuat putraku melawanku sesaat kau menginjakkan kaki di kota ini. Sepertinya kau telah mengambil alih Jensen." Petik 2. Grayson dengan hati-hati menyerahkan secangkir kopi kepada presiden. Ia berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ares, karena Tuan Jensen dan Rose sudah berhubungan, mengapa Anda tidak mengizinkan mereka untuk bertemu?" Jay mengangkat alisnya dan menatap Grayson saat ia bicara, mengetukkan jarinya dengan lembut di atas meja. "Lanjutkan." Dengan lega, Grayson melanjutkan, "Tuan Ares, menurut pengalaman masa lalu, wanita manapun yang mencoba mendekati Tuan Jensen selalu berakhir dengan kehidupan yang sengsara. Bagaimanapun, Anda harus tahu lebih baik daripada siapapun tentang kemampuan Tuan Jensen untuk membuat hidup seseorang seperti neraka. Bagaimanapun, Nona Rose hanyalah seorang gadis sialan dari pedesaan. Jika Anda menugaskan Nona Rose di rumah sebagai pengasuh anak dengan OCD dan autisme Tuan Jensen, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mengubah citra Tuan Jensen tentang ibunya yang sempurna menjadi benar-benar hancur. Di sisi lain, Nona Rose kemungkinan akan direcoki sampai mati oleh Tuan Jensen. Siapa tahu, mungkin bahkan Anda tidak perlu memecatnya karena ia akan memintamu untuk membiarkannya berkemas dan pergi." Bab 10. Setelah memberikan analisis yang cukup panjang dan tajam, Grayson memandang Tuan Ares dengan ekspresi bangga dan penuh harap. Tepat saat ia mengira Jay akan memujinya karena kecerdasannya, Jay menatapnya dengan tatapan mematikan. "OCD, autisme." Jay terdengar tenang, tapi jelas ada amarah yang mendorong nadanya. Dahi Grayson mulai meneteskan butir-butir keringat. Grayson menggigit lidahnya sendiri. Meskipun Tuan Jensen adalah anak yang sedikit bermasalah, ia tetaplah putra kesayangan Tuan Ares. Satu-satunya orang yang diizinkan untuk mengkritik Tuan Jensen hanyalah Tuan Ares. Jika ada yang berani berkata buruk tentang Tuan Jensen, pada dasarnya mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. "Benar saja," Jay berkata dengan suara yang berbahaya, "Grayson, sepertinya kau sangat mengenal Jensen. Mengapa aku tidak menyerahkan tanggung jawab menjaga Jensen kepadamu?" Begitu Jay mengatakan itu, wajah Grayson menunduk dan kemudian ia memohon ampun. "Tuan Ares, saya harus mengurus seluruh keluarga saya. Maafkan saya."
Tuan Jenson sudah membuat 11 pengemudi mengundurkan diri dalam 17 hari terakhir. 3 dari mereka kambuh tekanan darah tinggi dan 2 diantaranya didiagnosis menderita penyakit jantung koroner, penyakit jantung karena frustrasi. Dan 5 dari mereka menjadi sangat kacau sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan pulang. Dan yang terakhir bahkan mengidap skizofrenia karena trauma. Petik 2. Jay membela putranya. Kalau mereka sudah tidak sehat sejak awal, pekerjaan berisiko tinggi seperti sopir jelas tidak cocok untuk mereka. Grayson berkeringat deras karena penghinaan. Bahkan Tuan Ares tahu bahwa menjadi sopir Jenson adalah pekerjaan berisiko tinggi, katanya dalam hati. Grayson menguatkan dirinya dan mencoba membela para sopir. Tuan Ares, bagian berbahaya dari pekerjaan itu bukanlah mengemudi, melainkan Tuan Jenson yang terlalu kejam. Petik 2. Contohnya, Jay berbicara santai. Jay selalu senang mengetahui tindakan putranya. Contoh Tuan Zah sebagai permulaan. Ia selalu memiliki masalah tekanan darah. Suatu hari, Tuan Zah memuji Tuan Jenson atas kecerdasannya, tetapi Tuan Jenson menjawab, tidak sepintar kau. Kau adalah sumber pengetahuan yang sangat bersinar. Dalam konteks itu, Tuan Zah berkepala botak. Oleh karena itu, ketika ia mendengar kata-kata Tuan Jenson, tekanan darah tingginya langsung kambuh. Dan ada juga Tuan Lionel. Ia menderita semacam kecemasan dan kelopak matanya sering berkedut. Tuan Jenson berhasil meyakinkannya bahwa ia mengalami gangguan otot yang serius. Lionel yang malang mengalami serangan panik dan dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Alis Jay sedikit berkerut. Lidah tajam Jenson itu benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan, ia memikirkannya dengan tenang. Jay berpikir keras untuk menganalisis mengapa Jenson bertindak seperti itu. Jay mencoba berpikir, anak ini selalu membenci orang asing dari lubuk hatinya dan selalu sangat bergantung padaku. Sesuatu menarik hati Jay. Ia memutuskan untuk membuat beberapa pengaturan penting untuk menyembuhkan pola pikir Jenson yang rumit. Grayson, aku akan mengikuti rencanamu, kata Jay tiba-tiba. Temukan cara untuk memaksa Ross menjadi pengasuh Jenson. Grayson tampak agak malu-malu dan bergumam, tapi Nona Ross kabur. Mencoba menangkapnya sekarang akan sama sulitnya seperti 5 tahun yang lalu. Jay mendengus. Oh, ya, mata Grayson berbinar dan menyadari sesuatu. Tentu saja, Nona Ross telah mengajukan pendaftaran ibunya untuk dirawat di rumah sakit. Ia tidak bisa lagi melarikan diri. Kurasa Tuan Ares benar-benar memahami semuanya. Kota megah. Begitu sampai di rumah, Ross bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tanda-tanda penyiksaan. Kemudian, ia berganti baju lengan panjang dan celana panjang sebelum keluar. Ketika ia melihat kedua anaknya dengan diam-diam menonton acara TV di ruang belajar, ia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, ia malah pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan mereka. Di ruang kerja, kedua anak kecil itu berbaring di lantai, menatap monitor dengan saksama. Setelah diam-diam memastikan bahwa ibu mereka pergi, Robbie segera memerintahkan adiknya, cepat pergi dan tutup pintunya. Aku punya sesuatu yang bagus untuk kutunjukkan padamu. Petik 2. Zeti berlari cepat ke pintu dan mengunci pintu dari dalam. Ketika dia selesai, ia berlari kembali ke kakaknya. Apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Zeti memandang Robbie dengan penuh semangat. Robbie mengulurkan tangan kanannya yang terkepal erat. Ketika ia membuka jari-jarinya, ada jepitan dasi tergeletak di telapak tangannya. Zeti menggerutu karena tidak terkesan, bukankah ini hanya penjepit dasi? Bukan, ini bukan jepitan dasi biasa. Paling-paling, ini hanya penjepit dasi yang sangat mahal. Zeti mengerutkan bibir merah mudanya dengan jijik. Robbie berkata dengan misterius, apa yang kau tahu? Jepitan dasi ini diambil dari orang jahat yang menculik Momi. Ini barang bukti. Kita bisa menggunakan jepitan dasi ini untuk menemukan penjahat yang menculik Momi. Zeti menatap kakaknya dengan kagum. Jika kita menemukan orang jahat itu, bisakah kita membalaskan dendam Momi? Mata Robbie bersinar karena amarah. Tentu saja. Aku sudah dewasa. Sebagai seorang pemuda, aku bersumpah untuk melindungimu dan Momi selamanya. Petik 2. Zeti mengambil klip dasinya dan mengangkatnya untuk mengamati. Bagaimana kita bisa melacak jepitan dasi ini pada pemiliknya? Robbie tersenyum licik. Lihat kata-kata di jepitan dasinya. Zeti berbalik dan melihat kata-kata timbul di jepitan dasi itu. J.R.S. Zeti membacakan nama itu dengan lantang.
Robby menaikkan suara acara yang mereka tonton tetapi pemutar videonya dikecilkan ke pojok kanan bawah. Ia kemudian membuka mesin pencarian internet dan mencari JRS. Aku tahu itu. Si brengsek yang tinggal di ruang tunggu Presiden Rumah Sakit Asia Besar adalah konglomerat. Lihat, Zeti. Orang itu adalah Presiden Rumah Sakit Asia Besar. Wah, itu kekayaan bersih yang sangat banyak. Robby menjelajahi halaman Baidu J. Ia menggerutu, sayang sekali tidak ada fotonya. Zeti berkata dengan bijak, penjahat seperti dirinya tidak akan berani memasang foto mereka. Robby tiba-tiba tersenyum jahat. Huff. Tunggu saja, aku akan memberinya pelajaran. Setelah beberapa saat mengutak-atik, Robby menyelesaikan pekerjaannya. Ia menggunakan nama samaran peretasnya, Tuan Robby, untuk meretas jaringan Rumah Sakit Asia Besar tempat ia merusak kunci keamanan jaringan. Ia mengubah antarmuka halaman web Asia Besar yang elegan menjadi sistem yang macet dalam bentuk tantangan yang berbunyi. JRS, beraninya kau menggertak gadis cantik. Tunjukkan wajahmu agar kita bisa bertarung dengan adil, antar pria. Jika kau bisa mengalahkan tantanganku, itu bagus untukmu. Oh, ya, sudahkah aku menyebutkan bahwa aku berusia 5 tahun? Ketika selesai, Robby mematikan komputernya dan dua orang dewasa kecil itu pergi keluar untuk makan siang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hampir seketika, orang-orang di Asia Besar menemukan keanehan dalam jaringan. Mereka memberitahu J dengan cepat. Tuan Ares, kabar buruk. Jaringan kami telah disusupi oleh peretas.